dan tekanan uap dari pelarut yang digunakan pada saat preparasi sampelnya. Yang berikutnya adalah suhu yang terlalu tinggi. Jadi suhunya terlalu tinggi untuk ion tersebut. Jadi tidak hanya sampai pembentukan atom, malah dia terjadi pembentukan ion. Di sini contohnya adalah natrium. Jadi natrium ini mempunyai potensial ionisasi yang rendah, artinya dengan energi sedikit pun dia mampu menghasilkan ion Na. Na, kalium itu mempunyai potensial yang tinggi. Nah, kalau kita analisis menggunakan AS, kemudian pembakarnya menggunakan udara tekan dan dan asetilen. Nah, mayoritas Na-nya berbentuk Na+. Padahal yang kita inginkan adalah atom Na. Karena sumber cahayanya yang kita pilih adalah untuk sumber cahaya Na, atom Na. Jadi kalau sudah terbentuk Na, ion Na, maka yang terserap pun menjadi lebih rendah. Jadi intensitas yang diteruskan itu jauh lebih rendah dari yang seharusnya, karena yang membentuk atom itu hanya sedikit, sisanya malah terbentuk ion. Nah, bagaimana mengatasinya? Makanya di sini pada saat kita menguji natrium ataupun kalium atau juga magnesium, ini magnesium juga termasuk rendah ya. Dan Al juga sama, itu harus kita tambahkan nama larutan perendam. Perendam itu bukan perendam, tapi untuk menurunkan potensi si ion-ionnya, logam-logamnya itu menjadi ion. Untuk Na kita tambahkan larutan lantanium atau larutan strontium. Nah, ini mampu menghandle atau menghambat pembentukan Na+. Untuk kalium itu kita tambahkan kalsium, jadi CS, larutan CS kalsium. Itu bisa juga kita gunakan untuk merendam supaya si kaliumnya tidak berbentuk K+. Jadi AS itu memang hampir semua logam bisa dideteksi, tapi untuk logam 1A dan 2A itu harus tambahkan larutan perendam supaya dia tidak membentuk ion. Karena kalau terbentuk ion, maka absorbasi yang kita deteksi itu jauh lebih rendah dibandingkan dari seharusnya. Nah, gangguan yang sebenarnya tidak khusus ya, tapi ini juga akan berpengaruh terhadap analisisnya yang berkaitan dengan jumlah aerosol, yaitu tidak terjadi sublimasi. Nah, ini kalau tidak terjadi sublimasi artinya dari cairan mengalami desolvasi, kemudian di situ akan terjadi proses sublimasi dari padatan menjadi gas. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh suhu nyala yang tidak sesuai atau terbentuknya partikel karbon. Nah, ini juga sama, suhunya tidak sesuai. Karena apa? Karena komposisi asetilennya tidak stoichiometri. Jadi harusnya minimal
perbandingan asetilen dengan udara tekan adalah 1:10. Nah, ini si asetilennya ini di atas 2, lebih banyak. Sehingga banyak jelangga, artinya banyak partikel karbon. Nah, ini akan menghambat proses absorpsi, karena si karbon juga malah menahan supaya si cahaya tidak melewati si atom-atomnya. Begitu juga dalam proses sublimasi. Kalau suhunya nggak maksimal, maka akan terjadi pembentukan molekul gas yang nanti akan terdisosiasi menjadi molekul atom, jadi gas atom. Jadi ini kalau secara garis besarnya adalah sampel yang bentuk larutan itu harus kita panaskan menjadi molekul. Tentunya melewati desolvasi, kemudian pembentukan gas molekul. Dari gas molekul ini dipanaskan menjadi atom-atomnya. Kemudian kalau suhunya masih memungkinkan bisa tereksitasi atau juga bisa terbentuk ion. Ini yang kita tidak inginkan pada analisis atomik untuk emisi maupun absorpsi. Nah, berkaitan dengan lampu tadi, lampunya ini mempunyai berbagai pada panjang gelombang, ya. Karena tidak bentuk pita, jadi tidak ada lambda maksimum. Bisa tulis beberapa macam panjang gelombang yang dihasilkan oleh HCl, allocated lamp atau lampu katoda berongga. Nah, nanti kita harus selektor atau kita pilih mana yang akan kita deteksi dari berbagai panjang gelombang ini. Nah, ini sangat bergantung pada konsentrasi. Ini bisa dilihat pada kata tadi. Ini, jadi serapan pita, bukan pita sebenarnya. Lambda untuk CU itu lebih dari 1, ada 5. Nah, kalau konsentrasinya konsentrasi sampelnya berkisar dari 1 sampai 30, maka kita tidak bisa menggunakan panjang gelombang yang 324,754 karena dia terbacanya sangat-sangat kecil atau kesalahannya sangat besar. Jadi kita harus pilih kalau sampelnya berkisar dari 1 sampai 30, maka kita gunakan panjang gelombang yang 222,570. Begitu juga kalau misalnya CU-nya sangat besar, misalnya sekitar ini 100 sampai 800, kita tidak bisa menggunakan yang 222 tadi, harus kita gunakan yang 224. Ini bagaimana didapatkan? Nah, ini berdasarkan try and error. Jadi tidak bisa dari rumus, tapi menggunakan kita coba-coba di berbagai konsentrasi mana yang menghasilkan absorbansi yang baik, atau dinyatakan dengan linearitas dari kurva kalibrasinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ada video mengenai aplikasi menggunakan aplikasi cara menganalisis menggunakan AHS. Jadi
dilewati cahaya, nanti yang kita deteksi adalah cahaya dari sumber cahaya yang tidak terserap oleh atom-atomnya. Kalau di situ tidak ada senyawa yang kita inginkan atau konsentrasinya nol, artinya tidak ada logamnya, harusnya absorbansinya adalah zero. Kita tahu kalau instrumen harus perlu standar. Kalau nggak punya standar, kita nggak bisa menganalisa apakah kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kita buat tatanan standar dari 0 sini, dari 0 sampai 30, dan kita ukur absorbansinya dan kita buat kurva kalibrasinya. Semakin linear, semakin bagus, atau R-nya itu mendekati 1, yang bagus itu 0,9999 gitu. Itu bagus, baik pembuatan larutannya maupun kondisi alatnya. Jadi kemudian kita ukur sampel, nah kita tinggal ukur absorbansinya, kita plot di kurva kalibrasinya, nanti baru dengan demikian kita tahu berapa konsentrasi dari sampel. Sini diperoleh adalah 11 ppm. Ada pertanyaan? Halo. Ibu izin bertanya. Ya, silakan tadi. Bu, kalau monokromator itu kan berfungsinya teh untuk mengubah panjang gelombang dari lampu katoda ya Bu. Nah, untuk mengubah panjang gelombangnya itu caranya gimana ya Bu? Dari monokromator itu sendiri. Ya, terima kasih tadi. Oke, sudah terlihatkah?
monokromator pada AS itu letaknya setelah pembakar. Jadi bukan di daerah lampu ini. Jadi sumber nyala itu langsung mengenai atomnya di pembakar, baru kemudian ke monokromator. Kenapa? Karena monokromator ini, sumber lampunya itu berasal dari emisi logam, atom logam yang sesuai yang kita analisis. Jadi misalnya kita ingin menganalisis Fe, maka lampunya juga harus lampu katoda Fe. Nah, tentunya kan kita tahu kalau lampu katoda Fe itu berdasarkan emisi ini. Jadi kalau logamnya ini Fe, maka intensitas cahaya yang dipancarkan atau dikeluarkan oleh sumber cahaya itu juga berasal dari Fe. Jadi sudah sesuai. Makanya tidak lagi diperlukan monokromator di sini di dekat lampu. Jadi dekat lampu ini tidak lagi monokromator di sini karena sudah sesuai dengan logam yang kita analisis. Yang perlu dipilah lagi adalah sebelum masuk detektor, inilah monokromator diletakkan. Jadi monokromator diletakkan sebelum detektor, setelah membakar. Kenapa detektor dinyalakan? Kita tahu kalau di intensitas cahaya yang dikeluarkan, intensitas cahaya yang dikeluarkan ini kan banyak pita-pita, banyak garis-garis dari panjang gelombang. Nah, kan kita tidak mungkin semua panjang gelombang kita deteksi. Kita harus pilih mana yang sesuai untuk konsentrasi yang kita analisisnya. Makanya disinilah monokromator itu difungsikan untuk memilah hanya satu panjang gelombang yang akan kita deteksi di spektrum yang sudah dihasilkan pada berbagai panjang gelombang. Jadi monokromator ini diletakkan setelah pembakar supaya menseleksi hanya satu panjang gelombang yang itu harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh sumber cahaya. Selain itu adalah untuk membuang hasil emisi. Kan begitu atom itu mengabsorpsi sumber cahaya, itu dia akan mengalami eksitasi. Nah, kalau dia tereksitasi, maka mengalami emisi. Nah, cahaya emisi lah itu yang tidak kita inginkan masuk ke detektor. Maka di situ harus ada monokromator yang berfungsi untuk membuang. Selain itu juga adalah molekul dari si logam tersebut mungkin ada sebagian kecil yang menyerap cahaya. Itu juga sama, harus kita buang. Jadi si monokromator ini adalah hanya memilah satu panjang gelombang yang sesuai dengan konsentrasi dari larutan yang kita uji. Itu fungsinya. Jadi monokromator diletakkan setelah pembakar atau sebelum detektor, tidak di depannya sumber cahaya. Itu tadi. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau
tidak ada, sekarang tugasnya adalah buat resume tentang spektrofotometri AS dan AES. Kumpulkan hari ini juga. Jamnya sampai sebelum duhur. Jadi tugasnya adalah membuat resume tentang spektrofotometri atomik, absorpsi atomik dan emisi atomik. Kumpulkan hari ini, saya tunggu sebelum duhur. Oke, boleh ditulis, boleh diketik, mangga. Nanti masuk kumpulkan di Google Classroom dari masing-masing kelas. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Masih, Bu. Oke, untuk hari ini saya kira untuk materi spektrofotometri AS sudah selesai. Nanti setelah libur Lebaran kita latihan soal mengenai spektrofotometri AS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.